Selamat malam Bapak Bambang. Perkenalkan, nama saya Lucky Reza Zevanya, sering dipanggil Lucky dengan nomor induk mahasiswa 225.046. Dan di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dengan cara menjelaskannya kembali dari nomor 1 sampai 4. Saya mulai untuk nomor 1. Jelaskan perbedaan e-bisnis dengan e-commerce dan berikan contoh website atau aplikasinya. Jadi untuk e-commerce dan e-bisnis ini cukup berbeda ya Pak. Untuk e-bisnis ini lebih ke bagian tata cara pengelolaannya, lalu ada menjalankan proses operasional ataupun pencatatan penjualan menggunakan teknologi digital atau mobile. Jadi seperti contohnya yaitu SAP atau System Application and Product in Data Processing. Jadi dia adalah software enterprise untuk mengelola proses bisnis internal seperti keuangan, sumber daya manusia, lalu ada produksi dan yang lain sebagainya. Lalu untuk e-commerce sendiri, dia adalah bagian dari e-bisnis yang fokus utamanya untuk melakukan transaksi. Jadi dia hanya tempat untuk bertransaksi Pak, seperti contohnya Tokopedia, Shopee, lalu dan yang lain sebagainya, Lazada. Terus nomor 2, sebutkan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan yang menggunakan internet dalam operasional usahanya. Untuk 5 keuntungannya itu, yang pertama ada efisiensi operasional. Jadi internet ini membuat pengelolaan data itu lebih cepat, akurat. Jadi dimanapun perusahaan membutuhkannya, baik di luar negeri maupun dalam negeri, atau di perusahaan maupun di perusahaan yang lain. Jadi mereka tinggal mengakses dengan internet, membuka dengan Google Drive Pak, seperti itu. Jadi tidak perlu untuk bolak-balik atau mengambil data yang ada di kertas, jadi tinggal dimasukkan ke dalam Google Drive saja. Lalu memperluas pasar global dengan internet. Jadi kita tidak perlu untuk mempunyai ruko di setiap negara atau daerah yang ingin kita pasarkan. Jadi hanya sebatas kita menginformasikan di internet, seperti itu. Lalu yang ketiga, hemat biaya pemasaran. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi pemasaran dengan internet ini lebih murah dan lebih efisien karena banyak pasar yang dijangkau. Lalu untuk keunggulannya daripada tradisional itu, kita tidak perlu untuk membayar orang untuk membagikan brosur panas-panasan gitu Pak. Lalu ada pelayanan pelanggan yang lebih cepat dan setiap saat. Jadi dengan menggunakan AI atau frequently asked question itu, pelanggan bisa mendapatkan pelayanan ataupun semua pertanyaan mereka bisa terjawab dengan cepat menggunakan bantuan internet. Lalu ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pengambilan keputusan yang lebih cepat ini lebih menyambung ke internet sebagai AI yang bisa untuk memudahkan kita mengambil keputusan sih Pak. Ya, seperti itu. Menggunakan data yang ada lalu dikelola dan terciptalah keputusan bisnis.
Lalu untuk kerugiannya, risiko keamanan data, untuk para hacker ataupun orang-orang yang mencari celah keamanan perusahaan yang mengincar data penting seperti pelanggan, lalu kompetitor, distributor, lalu ada data perusahaan yang penting yang lain sebagainya, seperti itu. Ada juga ketergantungan teknologi, karena teknologi atau internet dapat menghambat operasional perusahaan. Jadi kalau ada gangguan daripada teknologi atau internetnya itu, maka suatu keputusan ataupun hal yang diperlukan itu tidak bisa dilakukan dengan cepat, jadi molor Pak. Lalu ada biaya infrastruktur, jadi pemeliharaan infrastruktur teknologi seperti firewall, pengelola IT, programmer, dan seperti server juga itu kan memerlukan biaya yang lebih Pak. Server itu juga mahal, ahli IT juga kisarannya mulai dari 20 juta untuk yang profesional, tingkat profesional, seperti itu. Lalu masalah legal dan kepatuhan, jadi setiap negara ini mempunyai kebijakan masing-masing. Ada negara yang memperbolehkan di tokonya itu menjual alkohol ataupun rokok, tapi di Indonesia tidak diperbolehkan, jadi seperti itu. Lalu nomor 3, jelaskan 4 dimensi dari ruang lingkup e-bisnis disertai dengan contohnya. Yang pertama itu ada business to business, jadi perusahaan berlaku sebagai pemasok bahan baku dengan perusahaan manufaktur. Contohnya seperti Alibaba. Lalu ada yang memasok dari pembeli, ada yang memasok dari berbagai perusahaan ke pembeli Pak. Lalu ada customer to customer, jadi transaksi antar individu seperti OLX, barang bekas, Facebook, marketplace itu juga termasuk. Lalu ada eBay. Lalu ada government to business, jadi ini lebih ke bagian perizinan ya Pak. Lalu ada di bagian business to consumer, jadi dari perusahaan menjual langsung ke individu seperti Lazada atau Shopee. Lalu yang keempat, jelaskan dengan lengkap mengenai fase perkembangan e-bisnis dan m-bisnis sesuai presentasi kelompok, sertai dengan contoh situs atau aplikasinya. Jadi untuk perkembangan m-bisnis, jadi saya mendapat m-bisnis, kelompok m-bisnis di Indonesia terbagi dalam beberapa fase utama. Pada awal adopsi tahun 2010 sampai 2014 itu smartphone berbasis Android dan iOS mulai terjangkau, didukung dengan jaringan 3G dan 4G, memicu lahirnya aplikasi mobile untuk e-commerce dan m-banking. Lalu di 2015 sampai 2018 layanan ride hailing itu mulai berkembang Pak. Jadi untuk GoPay, Gojek, Grab, OVO itu sudah mulai menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Lalu didukung juga kebijakan gerakan nasional non tunai menggunakan QRIS, lalu GoPay dan lain sebagainya. Lalu fase dominasi ekosistem digital,
tahun 2019 sampai 2021. Jadi m-commerce bisnis m-commerce itu semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Aplikasi belanja Shopee, terus ada kesehatan Halodoc, dan platform edukasi seperti Google Classroom itu mulai bertumbuh pesat karena adanya COVID-19 yang membatasi fisik kita untuk bertemu antar individu. Lalu ada fase konsolidasi dan inovasi dari 2022 sampai sekarang. Implementasi jaringan 5G membuka peluang baru untuk M-Business dengan kecepatan yang lebih tinggi, serta penggunaan AI dan chatbot di customer service. Jadi QRIS itu lebih berkembang lagi untuk mulai dari tahun 2022 sampai sekarang, karena sudah apa-apa QRIS, apa-apa banyak yang saldo digital seperti itu, Pak. Jadi sekian, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.